penemuan di bidang kimia, biologi, dan fisika. Yang pertama, pada bidang biologi, pengetahuan manusia tentang sel diperoleh jauh sebelum abad ke-20. Tetapi penyusun membran sel diketahui secara pasti pada abad ke-20. Ilmuwan mulai membangun model molekul membran 10 tahun sebelum membran pertama kali dilihat dan dari mikroskop tahun 1950-an. Nah, pada bidang biologi ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu pada genetika. Griffith menemukan bahwa bakteri patogen yang telah dimatikan dengan pemanasan dan kemudian mencampurkan bagian sel yang tersisa dengan bakteri non-patogen. Beberapa sel hidupnya berubah menjadi bentuk patogen. Jadi menurutnya beberapa komponen kimia dari sel patogen yang mati dapat menyebabkan perubahan hereditas meskipun jenis substansi tersebut tidak diketahui. Yang selanjutnya yaitu adalah hereditas. Pada tahun 1909, seorang fisikawan Inggris, Archibald Garrod, menyatakan bahwa gen menemukan fenotip melalui enzim sebagai katalis proses tertentu di dalam sel. Pengetahuan tentang pembelaan sel, mikroorganisme, penyebab mutasi menggugah ilmuwan untuk meneliti tentang kanker. Nah, selanjutnya pada bidang kimia. Beberapa contoh nama ilmuwan kimia sebagai penemu yang kemudian menjadi label pada konsep kimia tersebut, di antara bilangannya Avogadro, teori asam basa. Nah, sebagai contoh proses Haber-Bosch, proses ini merupakan salah satu materi yang dipelajari dalam kimia. Pembahasan mengenai Haber-Bosch juga menekankan pada pembahasan mengenai kegunaan anomia dalam berbagai bidang, terutama pada bahan baku pembuatan pupuk. Ini ada pada bidang fisika. Fisika modern berkembang pada awal abad ke-20 ketika rumusan fisika klasik sudah tidak mampu lagi menjelaskan fenomena yang terjadi pada benda berukuran yang sangat kecil. Nah, fisika modern dimulai dengan hipotesis planet. Hipotesis ini menyatakan bahwa jumlah energi pada benda yang bergetar atau asilator tidak lagi kontinu, melainkan diskrit atau kuantum. Selanjutnya, sejarah. Nah, di sini kami membuat media pembelajaran inovatif yaitu berupa mading tentang ilmu pengetahuan ke abad 20. Yang pertama, ada sejarah fisika kuantum. Sejarah fisika kuantum adalah ilmu tentang perilaku atau karakteristik atau sifat materi dan energi pada molekul atom, subatomik, bahkan yang lebih kecil lagi dari subatomik. Nah, beberapa fenomena yang tidak bisa dijelaskan melalui fisika kuantum diantaranya adalah teori kinetik. Karena model atom seperti bola kecil dianggap masih belum cukup untuk menentang anggapan mengenai struktur bagian dalam atom tersebut. Nah, selanjutnya definisi fisika kuantum. Menurut fisika klasik, dunia luar tersebut tidak berbeda dengan diri dan kebutuhan kita. Kita juga dapat menunjukkan bahwa cahaya itu mirip partikel, sekaligus mirip gelombang dengan hamburan Compton. Nah, ilmuwan fisika kuantum bersepakat bahwa alam semesta itu dimulai dari suatu ledakan besar atau namanya tuh Big Bang yang terjadi pada miliaran tahun yang lalu. Fisika kuantum dimulai dari tahun 1800-an sampai 1890-an, yang dimana periode ini diformulasikan konsep-konsep fisika yang mendasar. Pada periode ini, perkembangan yang terlihat dari fisika kuantum adalah formulasi umum dalam mekanika kuantum atau hukum gerak Newton. Nah, selanjutnya teori relativitas. Teori relativitas ini berasal dari kata relativitas adalah sesuatu yang bersifat relatif, lawan kata dari mutlak atau absolut. Teori relativitas ini dikembangkan oleh ilmuwan bernama Albert Einstein pada tahun 1905 untuk teori relativitas umum dan 1916 untuk teori relativitas khusus.